Pengertian ASEAN. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, yang berarti nama-nama untuk negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Tujuan-tujuan dari ASEAN adalah yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan penelitian. Yang kelima, bekerja sama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri mereka. Sejarah berdirinya ASEAN, yaitu dimulai dengan adanya permasalahan-permasalahan di kawasan Asia Tenggara seperti perang antara Vietnam Utara dan Selatan sampai dengan masalah bilateral lainnya yang menyebabkan kawasan Asia Tenggara itu terganggu, sehingga itu mendorong para pemimpin-pemimpin negara di kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand tergerak untuk menciptakan suasana yang aman dan damai agar meredam sikap curiga antar negara di kawasan Asia Tenggara dan mendorong usaha pembangunan negara, sehingga para menteri luar negeri atau perwakilan dari 5 negara itu berkumpul atau mengadakan pertemuan, dan terbentuklah deklarasi bersama yang berisi tentang kesadaran perlunya saling mengerti untuk hidup bertetangga dengan baik dan membina kerjasama antar negara di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, diadakan pertemuan lagi dan menghasilkan deklarasi Bangkok. Dengan itu, nama ASEAN sah menjadi organisasi perhimpunan bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara yang beranggotakan 5 pendiri negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Prinsip ASEAN adalah menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara. Hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan, subversif atau koreksi pihak luar. Negara pendiri dan tokohnya. ASEAN dibentuk pada 8 Agustus 1967 oleh 5 tokoh yang merupakan perwakilan negara di Asia Tenggara. Adapun kelima tokoh tersebut menandatangani deklarasi pembentukan ASEAN di Bangkok di Gedung Kementerian Luar Negeri Thailand. Indonesia diwakili oleh Adam Ali, Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak, Singapura diwakili oleh Sinnathamby Rajaratnam, Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos, Thailand diwakili oleh Danat Koman, pendiri dan anggota ASEAN. Selain negara pendiri ASEAN, yakni Indonesia, Filipina, Singapura, Malaysia, dan Thailand, organisasi ini juga memiliki anggota dari 5 negara lainnya. Berikut datanya. Brunei Darussalam bergabung pada 7 Januari 1984. Vietnam bergabung pada 28 Juli 1995. Laos bergabung pada 23 Juli 1997. Myanmar bergabung pada 23 Juli 1997. Kamboja bergabung pada tanggal 16 Desember 1998. Peran penting Indonesia dalam organisasi ASEAN. Pada tahun 1967, Indonesia menjadi salah satu negara
pelopor berdirinya organisasi ASEAN. Pada tahun 1987, Indonesia menjadi penengah konflik antara Vietnam dan Kamboja sejak 1987 hingga pada akhirnya kedua negara sepakat untuk berdamai. Pada tahun 1996, Indonesia menjadi mediator perjanjian damai Moro National Front Liberation pemerintah Filipina sejak 1993 hingga disepakatinya perjanjian damai pada 2 September 1996. Pada 2003, Indonesia mengusulkan pembentukan komunitas ASEAN pada KTT ASEAN 9 di Bali. Usulan tersebut mencangkup peningkatan di bidang keamanan dan sosial budaya. Pada tahun 2005, menyelenggarakan pertemuan khusus untuk membicarakan tentang bagaimana cara mengatasi bencana alam, gempa bumi, dan tsunami yang diadakan pada Januari 2005. Pada tahun 2011, Indonesia menjadi tuan rumah KTT ASEAN 19 2011 dan menyepakati bahwa ASEAN menjadi kawasan bebas nuklir. Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disingkat sebagai PBB adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Badan ini merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa dan didirikan setelah Perang Dunia Kedua untuk mencegah terjadinya konflik serupa. Liga Bangsa-Bangsa dianggap gagal mencegah meletusnya Perang Dunia II pada tahun 1939 sampai dengan 1945. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya Perang Dunia Ketiga yang tidak diinginkan seluruh manusia, maka pada tahun 1945 didirikan organisasi PBB. Franklin D. Roosevelt dipercaya sebagai orang pertama yang menciptakan istilah United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai istilah untuk menggambarkan negara-negara sekutu yang resmi digunakan pada 1 Januari 1942. PBB resmi dibentuk pada tanggal 24 Oktober 1945 atas ratifikasi piagam oleh 5 anggota tetap, yaitu Prancis, Uni Soviet, Republik Tiongkok, Inggris, dan Amerika Serikat. Sidang umum PBB pertama yaitu dilaksanakan pada Januari 1946 di Westminster Central Hall di London. Sejak awal pendiriannya, banyak kontroversi dan kritik yang tertuju pada PBB. PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah organisasi yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional. Pengertian dan tugas Majelis Umum, Dewan Keamanan, dan Dewan Ekonomi Sosial. Majelis Umum PBB yang dikenal dalam Majelis Umum Inggris adalah organisasi tertinggi dalam organisasi dengan anggota Majelis Umum yang terdiri dari negara anggota SEMA. Struktur dasar Majelis Umum PBB terdiri dari tubuh berikut. 1. Ketua Dewan Majelis Umum yang selalu diberi mandat untuk mengadakan masa percobaan selama sidang. Semua anggota majelis dengan keputusan negara dalam satu hak suara. Sekarang, Dewan Keamanan. Dewan Keamanan yang lebih dikenal sebagai Dewan Keamanan adalah salah satu sebadan PBB yang memiliki fungsi penting. Agensi ini bertanggung jawab secara langsung untuk mengamankan atau menstabiliskan keamanan internasional dan juga perdamaian.
lainnya. Tugas yang diberikan untuk struktur Dewan Keamanan PBB meliputi 1. Menyelesaikan sengketa dengan damai sejahtera. 2. Membuat keputusan tentang proses pencegahan konflik yang akan mempengaruhi perdamaian dunia. 3. Dewan Keamanan tidak diperlukan untuk menegaskan tugas ini untuk memantau wilayah-wilayah yang ada. Dewan Ekonomi dan Sosial. Struktur organisasi PBB adalah Dewan Ekonomi dan Sosial, lebih dikenal sebagai Dewan Ekonomi dan Sosial, di mana ECOSOC akan memiliki 54 anggaran total masing-masing negara. Dewan ini akan diberdayakan untuk melaksanakan sebuah proses yang setidaknya 3 kali setahun di New York atau di tempat lain. Tugasnya Dewan Ekonomi dan Sosial PBB meliputi 1. Menyelenggarakan pembahasan dan rekomendasi kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa, koordinasi pekerjaan komisi dan bagian badan PBB seperti WHO, ILO, WAHI, dan UNICEF. 3. Melakukan kegiatan ekonomi dan sosial di bawah pengawasan PBB. 4. Mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan dasar manusia dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu adalah Dewan Perwakilan yang bertugas untuk mengusahakan kemajuan penduduk daerah perwakilan dalam negara untuk mencapai kemerdekaannya sendiri dan melaporkan segala hasil pengawasan kepada sidang umum PBB. Lalu yang selanjutnya yaitu Mahkamah Internasional, yaitu yang memberikan keputusan dan pendapat kepada Dewan Keamanan dan Majelis Umum jika diminta, dan juga merupakan keputusan akhir jika diminta banding. Yang terakhir adalah sekretariat, yaitu yang mempersiapkan acara yang diselenggarakan oleh Majelis Umum dan badan-badan negara lainnya dan melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan oleh badan-badan PBB. Peran Indonesia di PBB dibagi menjadi secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung antara lain mengirim pasukan Garuda 1 pada tahun 1957 sebagai pasukan pemelihara perdamaian PBB untuk menyelesaikan perang Arab dan Israel. Kemudian mengirim lagi pasukan Garuda 2 dan 3 pada tahun 1960 sebagai pemelihara perdamaian PBB untuk menyelesaikan perang saudara di Kongo. Kemudian mengirim lagi pasukan Garuda 4 dan 5 pada tahun 1973 sebagai pasukan pengawas gerakan senjata atau gencatan senjata di Vietnam. Kemudian menjadi Dewan Keamanan PBB, dan Indonesia aktif menambah kontingen untuk perdamaian dunia di Lebanon Selatan. Partisipasi Indonesia secara tidak langsung yaitu menciptakan perdamaian dunia melalui kerjasama Konferensi Asia Afrika, ASEAN, maupun gerakan non-blok, dan mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pemahaman Pancasila sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghormati agama lain. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak orang lain dalam beragama. Keempat, melaksanakan ibadah sesuai yang diatur. Dan kelima, berdoa sebelum makan ataupun berdoa sebelum melakukan kegiatan-kegiatan. Contoh pengamalan Pancasila sila kedua yaitu yang pertama, mengakui kesamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, tidak semena-mena kepada orang lain. Yang keempat,
Pancasila ketiga. Yang pertama, mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Yang kedua, berteman tidak membeda-bedakan suku dan agama. Selanjutnya, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Yang keempat, melestarikan budaya daerah. Dan yang terakhir, bermainlah dengan rukun. Penerapan sila keempat, yaitu seperti salah satu contohnya menyampaikan pendapat secara baik dan sopan tanpa memaksa orang lain, siapapun itu, seperti salah satu contohnya orang tua, saudara maupun teman. Yang kedua, menghargai pendapat yang disampaikan orang lain ke kita. Yang ketiga, bermusyawarah atau diskusi dengan siapapun secara bijaksana, sopan santun, dan baik. Yang keempat, menerima hasil keputusan orang lain dengan lapang dada. Pengamalan sila kelima Pancasila. Yang pertama, berlaku adil terhadap sesama. Yang kedua, menghormati hak orang lain atas dasar keadilan. Yang ketiga, suka bekerja keras. Yang keempat, tidak berperilaku boros. Yang kelima, tidak bergaya hidup mewah. Yang keenam, suka menghemat. Yang ketujuh, tidak melanggar peraturan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Yang kedelapan, tidak menyalahgunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Yang kesembilan, tidak merusak fasilitas umum. Dan yang kesepuluh, tidak malas dalam bekerja.